Roy Isam sudah bicara bahwa sudah memberikan mandat kepada ketum PBNU untuk dandani PKB. Ibu Zati itu bikin statement ngekek waktu itu. Jadi memang PKB itu telur ayam, kata Kiai Mujadi. Nah, cuman waktu ayam itu mengeram, ada orang usil bawa telur bebek katanya. Bawa telur bebek. Nah, makanya begitu dierami netes. Ya. Yang lain tetap ayam, yang lain jadi bebek. Nah, itu orang yang usil bawa telur bebek ke Petarang itu Gus Dur katanya. Itu kata Kiai Hasyim Muzadi. Maka semenjak itu sebenarnya PKB itu sudah dianggap sebagai bukan anak kandungnya PBNU. Hari ini yang terjadi adalah PBNU perasaan memilih terhadap PKB. Ya, namanya juga wong itu teman semua itu. Iya, betul. Itu saudara kan, malah ya? Bukan, satu petarangan juga. Oh, iya. Satu asuhan Gus Dur ya? Ya, dok-dokan lah ibaratnya kan gitu. Ada Gus Imin, ada Gus Ipul, Gus Yahya. ada Gus Yahya. Ini kan anak-anak ideologis Gus Dur. Anak-anak ideologis, bahkan biologis. Oh, iya. Ya, tapi ya itulah yang namanya PKB. Makanya duel berkali-kali. Ini kan lumayan ini, alhamdulillah. Iya. Sudah jadi baik, sudah bisa ibaratnya disebut anak nakal, tapi sudah cukup bisa memberikan kontribusinya. Untuk apa? Menjadi ruang di mana aktualisasi politiknya warga Nahdliyin terwadahi, tersalurkan. Itulah. Nah, makanya kalau sekarang dengan dinamika seperti itu, sebaiknya duduk bareng lah. Ngopi bareng ya? Ngopi bareng. Nggak usah perlu ada pansus kayak ya? Dulu lagi lah. Kita ini PBNU, PKB itu pernah nggak punya muka di Indonesia karena Gus Dur dijatuhkan. Kita keluar rumah aja malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih di ini pendopo dan keraton ya nih, kerajaannya Gus Muafik nih. Langgar 25 hektar nih. Langgar. Jadi kapan Gus ini? Saya 0, aja lah. Nah, sini sering sini. Ya kalau pengen punya kerajaan seperti ini ya sering datang dan sowan ke Gus Muafik ya. Baik Gus, ini kok kalau saya baca sejarah Gus Muafik itu pernah menjadi Dewan Suro ya. Di PKB loh Gus ya. Kalau NU itu nggak perlu dipertanyakan lah, beliau itu. Saya Surya. Surya ya. Saya bukan Kiai freelance ya. Apalagi naturalisasi ya. Iya, wallahul muwaffiq kok. Iya, salah. Ini kan wallahul muwaffiq pasti NU. Makanya ada yang agak jealous juga sama Muafik. Selalu disebutkan. Karena selalu disebut. Aduh, Masya Allah. Gus, saya pengen lebih detail nih. PKB, PBNU, ya, PKB didirikan oleh ulama-ulama NU. Nah, sejauh yang Gus Muafik ketahui itu, bagaimana nih tentang PKB nih? Kemarin juga memang ada riak-riak nih Gus ya, dengan PBNU. Kemudian Roy Isam sudah bicara bahwa sudah memberikan mandat kepada ketum PBNU untuk dandani PKB. Kemudian waketum PKB ini yang menarik ini Gus Jajil, yang harus didandani ya justru PBNU-nya. Sebagai di arus bawah saya jadi bingung ini Gus. Jadi bagaimana ini seharusnya Gus? Memang ya orang tidak bisa menafikan ya bahwa yang mendeklarasikan pendirian PKB itu adalah NU. Jadi pendirian PKB itu NU. Semua orang juga sudah tahu itu. Nah terus kemudian dan ketua pertamanya itu Pak Matori. Matori Abdul Jalil. Iya, Dewan Suronya Kiai Ma'ruf Amin itu. Iya, betul. Makanya Kiai Ma'ruf Amin dulu mensyaratkan siapapun yang akan ditunjuk menjadi ketua PKB harus mendapatkan rekomendasi dari NU. Dari NU. Oh, iya. Itu awalnya memang begitu. Awalnya begitu. Nah,
Terus kemudian PKB itu beralih ke Gus Dur. Nah Gus Dur ini deklarator kan, salah satu deklarator. Cuman ada cerita lucu. Jadi ini cerita lucu. Jadi di sebuah forum, mungkin masih juga banyak yang ingat. Apa kedudukan NU sama PKB? Iya. Waktu Gus Dur mau dijatuhin. Nah itu ada statement yang lucu dari Kiai Hasyim Muzadi. Gimana? Sebagai ketua PBNU. Jadi memang PKB itu dilahirkan oleh NU. Iya. Kan dulu sempat itu kan ada telek, ada endok ayam, telur ayam, tai ayam, gitu kan. Nah, Hasyim Muzadi itu bikin statement ngekek waktu itu. Jadi memang PKB itu telur ayam kata Kiai Muzadi. Hasyim Muzadi. Nah, cuman waktu ayam itu mengeram, ada orang usil, bawa telur bebek katanya. Bawa telur bebek. Nah, makanya begitu dierami, netes. Ya, yang lain tetap ayam, yang lain jadi bebek. Nah itu, orang yang usil bawa telur bebek ke Petarang itu Gus Dur katanya. Itu kata Kiai Hasyim Muzadi. Maka semenjak itu sebenarnya PKB itu sudah dianggap sebagai bukan anak kandungnya PBNU. Ini ketua PB ini yang bikin statement. Ketawa saya waktu itu, ngekek-ngekek itu. Saya juga ikut marah kan. Karena saya pengen, nggak bisa dong. PKB itu tetap anaknya kandungnya NU. Tapi jawabannya gitu, telur bebek. Makanya terus ya sudah. Akhirnya pasar bebas kan akhirnya. Semua akhirnya ya nggak perlu lagi apa telur, apa bebek, yang penting eksis. Nah ternyata lama-lama walaupun sudah ribut sana, ribut sini, tapi yang disebut bebek ini ternyata eksis kan gitu, bertelur, beranak, dan jadi telur asin. Nah mungkin juga hari ini yang terjadi adalah PBNU perasaan memilih terhadap PKB. Ya namanya juga wong itu teman semua itu. Iya betul. Itu saudara kan, malah ya? Bukan, satu petarangan juga. Satu asuhan Gus Dur ya? Ya dok-dokan lah ibaratnya kan gitu. Ada Gus Imin, ada Gus Ipul, ada Gus Yahya. Ini kan anak-anak ideologis Gus Dur. Anak-anak ideologis, bahkan biologis. Ya tapi ya itulah yang namanya PKB. Makanya duel berkali-kali. Ini kan lumayan ini, alhamdulillah. Sudah jadi baik, sudah bisa ibaratnya disebut anak nakal, tapi sudah cukup bisa memberikan kontribusinya. Untuk apa? Menjadi ruang di mana aktualisasi politiknya warga Nahdliyin terwadahi, tersalurkan. Ini ada teman-teman yang dulunya di kos-kosan bisa jadi DPR. Kan lumayan kan itu. Makanya kalau ditanya partai yang paling dulu ya PKB lah. Karena dengan di situ teman-teman saya yang tadinya nggak punya kerjaan bisa punya kerjaan. Daripada nanti saya repot katanya kan. Nah, itulah. Nah, makanya kalau sekarang dengan dinamika seperti itu, sebaiknya duduk bareng lah. Ngopi bareng ya? Ngopi bareng. Nggak usah perlu ada pansus ya? Kayak dulu lagi lah. Kita ini PBNU, PKB itu pernah nggak punya muka di Indonesia karena Gus Dur dijatuhkan. Kita keluar rumah aja malu. Punya toko jatuh, tadinya 5 tahun. Kita itu diolok-olok. Kita lah cuma gitu, wali apa? Makanya sampai ada yang berani mengatakan buta mata. Karena memang waktu itu setelah kita dijatuhkan secara politik, NU nggak punya harga diri. Ya NU-nya, ya PKB-nya. Saya ini Syuro. Waktu itu ya merasa malu di Indonesia. Waduh kalah ternyata. Kita udah merasa paling kuat, ternyata dihajar sama kekuatan politik yang berbeda. Kita habis. Nah dari situ mungkin semuanya akhirnya belajar kan. Yang PKB-nya belajar. Bahwa ternyata membangun kekuatan itu penting. Dilihat dari beberapa kali PKB ini kan ibaratnya sudah hancur-hancuran bisa bangun lagi. Bagus ini sebenarnya. Sakti berarti PKB? Ya, sakti. Cuman resikonya kan
Karena kita ini kan berada dalam ruang negara. Iya, iya, iya. Kalau kita nggak selesai dalam urusan itu, jangan sampai lagi kemudian masa kita diurus negara lagi. Iya, iya. PKB Gus Dur, PKB Muhaimin nggak selesai ya diurus negara. Nah sekarang kalau PBNU, PKB ini nggak selesai juga nanti toh akhirnya diurus negara juga nantinya kalau. Makanya udah duduk bareng, ya ada cerita. Gitu. Jadi waktu Kiai di Jawa Timur konflik P3 sama Golkar, ya. Nah ketuanya itu di sini salah satu tokohnya kan Kiai Imron Hamzah. Ya. Kiai Imron Hamzah, lah. Roisnya waktu itu, Rois Amnya adalah Kiai zamannya Kiai Ali Maksum. Nah karena konflik itu maka Kiai Ali Maksum minta kepada Kiai Imron Hamzah untuk ke Jogja aja, bawa rombongan. Yang ribut itu yang P3 sama Golkar. Yang kebetulan Kiai Imron Hamzah itu adalah santrinya Kiai Maksum. Apanya Kiai Ali. Nah akhirnya yang cerita ini Kiai Imron. Jadi dari Surabaya ke Jogja itu pakai bis satu. Yang satu taruh sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ya diam gini semua katanya. Lah ketika mau masuk Jogja, mungkin kan dulu kan nggak ada mobil AC kan, gerak kan. Tahu-tahu Kiai Imron itu turun, cuman pakai kolor aja mandi di sungai. Kiai-kiai yang lain protes. Kiai, Anda itu kan Kiai masa begitu katanya. Ah Kiai kan di Jawa Timur. Kalau di sini mana ada yang ngerti aku Kiai katanya. Akhirnya duduk bareng, rukun. Ya akhirnya secara kultural itu sirat-siratan air, mandi bersama, nggak jadi ke Kerapiak katanya. Balik lagi ke Surabaya. Lo kenapa? Udah selesai di jalan. Termasuk ada cerita problem DPR sama DPR. Iya. Nah, Kiai Bisri tidak setuju dengan DPR GR. Iya, iya, iya. Nah itu ya Kiai Wahab ya ngalahi pulang, masak yang enak-enak, terus kemudian duduk bareng karena punya Nur Khadijah, istrinya Mbak Bisri itu kan adiknya Mbak Wahab. Ya. Ya terus makan bareng, gimana? Enak nggak? Wah enak. Anu Kang, saya udah lama nggak makan gini katanya. Tapi kalau urusan DPR GR aku tetap katanya. Kakak beradik ya. Nah itu kalau sebenarnya saya sih kalau memang sebaiknya Gus Ipul, Gus Imin, ini kan Gus Yahya ini kan satu petarangan. Iya. Jadi jangan kemudian kayak zaman Kiai Hasyim terus ini telur bebek. Sebenarnya duduk bareng aja. PBNU juga kerjaannya sudah cukup banyak. PKB juga kerjaannya sudah cukup banyak. Sama-sama banyak pekerjaan. Jangan saling ini. Iya, PBNU itu punya banyak pekerjaan. PKB juga punya banyak pekerjaan, apalagi PKB habis capek ngurus pileg, ngurus pilpres. Iya. Pilkada besok ya. Udah gitu kan kasihan juga Caimin kalah di pileg, masa ya. Udah kalau masih dimalu-malu jangan lah, kita udah pernah malu bersama waktu Gus Dur jatuh. Nah itulah sebenarnya, cari cara lah yang enak. Iya, daripada nanti semuanya akhirnya diselesaikan oleh negara karena nah apa nggak malu lagi. Udahlah, saya sebagai orang yang ini pernah terlibat dalam nirakati PKB, saya udah seneng kok lihat PKB hari ini, sudah cukup bagus. Bisa menambah suara, bisa apa? Artinya sebagai partai yang berbasis kultural, partai yang berbasis ideologi, bisa ditata ke arah partai yang berbasis kebangsaan ya. Kebangsaan modern ini, dan PKB cukup representatif untuk menjadi partai di masa depan. Hanya saja mungkin ini kan mungkin bagi PBNU perlu pembenahan. Ya monggo lah silakan PBNU, tapi duduk bareng gitu aja, ngopi bareng. Bila perlu nonton Unyil bareng. Bagaimana NU PKB ini bekerja secara struktural untuk apa?
untuk mengimbangi apa yang disebut dengan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Iya. Untuk sama-sama bangun kemaslahatan. Iya, baik. Luar biasa ini saran-saran dari Gus Muafiq. Jadi Gus Yahya, Gus Imin, Gus Ipul ini sebaiknya ini ngopi bareng ini di apa Gus ini? Di Pondok Minggir. Pondok Minggir. Saya mau kasih nama apa juga susah, wong di kecamatannya Minggir. Jadi kasih Minggir ya? Orang-orang tiba-tiba Pondok Minggir gitu aja. Jadi yang kasih nama juga orang-orang. Tahu-tahu saya, loh, nama pondok saya udah namanya jadi Pondok Minggir. Mungkin kayak Pondok Tebu Ireng gitu juga. Mbak Hasyim juga nggak pernah menyebutkan ini Pondok Tebu Ireng, enggak. Dulunya karena banyak tebu ireng gitu kan. Ya orang-orang tanya, oh Tebu Ireng gitu. Pondok Tambak Beras. Nah ini saya belum kasih nama. Tahu-tahu semua orang udah nyebutnya Pondok Minggir. Minggir. Pondok Minggir, Pondok Tegalrejo, Pondok Kerapia, Pondok Minggir gitu. Iya. Ini saya belum kasih nama. Sudah ada nama. Sudah dikasih nama sama warga. Anu tuh Pondok Minggir. Yang anu saya ngaji. Pengasuh Pondok Minggir. Nggak pernah nanya itu. Wah, mau saya kasih nama Arab. Akhirnya nggak jadi, sudah kalah sama Pondok Minggir. Iya. Baik Gus, mudah-mudahan ini ada solusinya nih PKB versus PBNU lah ya. Ada, pasti ada solusinya. Ya, kalau perlu saya akan ke Jakarta. Ayo ngopi-ngopi. Pakai duitnya Kiai untuk ngopi bareng gitu. Biar pakai biar jangan pakai duit yang lain, pakai duitnya Kiai deh ngopi gitu. Siap ya. Mungkin ada doa Gus khusus untuk apa PKB dan PBNU nih? Ya Allah ma'aslih itu aja. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan jalan yang terbaik. Allah ma'aslih bainal itu pengurus PKB sama pengurus PBNU, bukan NU sama PKB, pengurusnya aja. Pengurusnya aja ya. Iya.